Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak parabola atau gerak peluru. Misalkan ada benda yang dilemparkan atau ditembakkan secara mendatar, maka benda akan mengalami gerak lurus secara horizontal. Kemudian, jika sebuah benda dilemparkan atau ditembakkan ke atas, maka benda tersebut akan mengalami gerak lurus secara vertikal ke atas. Namun sebaliknya, jika dilemparkan atau ditembakkan ke bawah, maka benda tersebut akan mengalami gerak lurus secara vertikal ke bawah. Bagaimana kalau benda bergerak dengan sudut theta terhadap sumbu x, ke atas, bergerak ke atas, namun tidak tepat ke atas, melainkan membentuk sudut theta terhadap sumbu x, maka benda akan bergerak dengan lintasan seperti ini. Inilah yang disebut dengan gerak parabola atau gerak peluru, karena lintasannya membentuk parabola, atau dalam pengaplikasiannya sehari-hari sering terlihat pada gerak peluru, sehingga disebut gerak peluru atau gerak parabola. Namun aplikasinya tidak hanya pada gerak peluru, namun pada gerakan kasti yang dilempar atau terdapat pada gerakan bola basket. Ya, sekarang kita akan memproyeksikannya dalam sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, dia akan mengalami gerak lurus beraturan. Dia akan mengalami GLB karena kecepatannya selalu konstan. Maka pada sumbu X mengalami gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y dia mengalami gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Dia mengalami gerak lurus berubah beraturan karena di sini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga kecepatannya akan selalu berubah-ubah, namun percepatannya yang konstan. Dia akan mengalami GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang besaran yang akan kita bahas kali ini yaitu mencari jarak terjauh yang ditempuhi oleh benda, atau biasa disimbolkan dengan X max-nya, jarak terjauh, jarak dari sini ke sini. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan membahas terlebih dahulu kecepatan awal atau V0 ini, kecepatan awal dari benda tersebut bergerak. Jadi yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu kecepatan awal. Kecepatan awal atau V0. Ya. Jika kita ingin mencari kecepatan awal ini, maka kita harus meninjau dari sumbu X dan sumbu Y. Jika ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y, maka ini kecepatan awalnya seperti ini. Ini kecepatan awalnya, V0-nya, dan jika ditinjau dari sumbu
X, maka kita proyeksikan dia seperti ini, kita tarik garis putus-putus seperti ini. Dan jika kita proyeksikan dari sumbu Y, maka ini seperti ini, garis putus-putus seperti ini. Jika seperti ini, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Maaf, kita dapat menggunakan persamaan trigonometri. Jika seperti ini, maka cos theta-nya, cos theta dari gambar ini, cos theta-nya sama dengan cos, berarti cos samping per miring. Sisi sampingnya yaitu V0 X, sisi samping dari sudut ini yaitu V0 X, per sisi miringnya yaitu V0. Jadi cos theta-nya yaitu V0 X per V0. Sedangkan sin theta-nya, sin theta, sin berarti depan per miring, sisi depannya yaitu ini V0Y, per sisi miringnya yaitu V0. Jadi sama dengan V0Y per V0. Ya, jika seperti ini, kita bisa mencari komponen dari V0X dan V0Y dengan persamaan V0X sama dengan V0X sama dengan V0 cos theta, V0 cos theta, dan V0Y sama dengan V0 sin theta. Ya, ini adalah kecepatan awal dari ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk kecepatan awalnya bisa kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu hubungannya dengan V0X dan V0Y yaitu V0 kuadrat sama dengan V0X kuadrat tambah V0Y kuadrat. Ya. Selanjutnya kita tinjau posisi X dan Y pada waktu-waktu tertentu. Misalnya posisi X dan Y di sini, di sini, di sini, atau di sini. Nah, yang berikut yang ketiga yaitu kedua, yaitu posisi sesaat. Posisi sesaat dari X dan Y. X dan Y nya. Kita dapat mencari X dan Y nya, atau kita dapat menentukan jarak tempuh atau ketinggian bendanya. Ya. Untuk mencarinya kita dapat menggunakan persamaan dari GLB dan GLBB. Persamaan dari GLB yaitu GLB yaitu S sama dengan V kali T. Ini untuk sumbu X nya. Jika kita tinjau sumbu Y nya, kita gunakan persamaan GLBB. GLBB yaitu S sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. Mengapa di sini kurang? Karena pada awalnya benda akan mengalami perlambatan karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka ketika benda dilempar dia akan mengalami perlambatan hingga pada titik puncak ini karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka kita tinjau sumbu X nya. X sama dengan X tadi yaitu
GLB, gerak lurus beraturan, yaitu S sama dengan V kali T. V di sini yaitu kita pakai V0, yaitu V0 X, V0 X sama dengan V0 cos theta, berarti V0 cos theta kali T sedangkan y-nya yaitu kita gunakan GLBB, yaitu V0T kurang setengah GT kuadrat. V0Y nya yaitu V0 sin theta, maka menjadi V0 sin theta dikali T kurang setengah GT kuadrat. Ya. Ini jika kita ingin mencari X dan Y pada waktu-waktu tertentu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu untuk mencari jarak terjauhnya. Kita ingin mencari jarak terjauh, atau kita simbolkan dengan X max-nya. X max yaitu jarak dari titik awal sampai titik akhir ini. Ini adalah X max, jarak dari titik awal ke titik akhir ini. Berarti di sini y-nya sama dengan 0, karena di sini tidak ada ketinggian. Dia sudah jatuh ke bawah, berarti y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti dari persamaan ini, maka X max sama dengan V0 cos theta dikali, karena X max maka dikali T max-nya. Untuk mendapat persamaan lebih lanjut, kita terlebih dahulu mencari T max-nya. Mencari T max. Kita dapat menggunakan persamaan ini, y sama dengan V0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Kita dapat menggunakan persamaan ini untuk mencari T max. V0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Berarti jika di sini maka y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan V0 sin theta, T-nya kita ganti dengan T max. Karena sudah mencapai di sini, berarti T maksimum, waktu maksimum. Berarti T max kurang setengah GT max kuadrat. Seperti ini T max-nya dicoret,
Ini pindah ke sini menjadi positif, berarti setengah GT max sama dengan V0 sin theta, berarti T maxnya sama dengan V0 sin theta 2 V0 sin theta per G. Kita sudah mendapatkan T max dan persamaan dari X max-nya. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan T max ini ke persamaan X max ini. Teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan persamaan X max-nya. X max-nya yaitu X max-nya sama dengan V0 cos theta kali Tx max. Sedangkan persamaan Tx max yang kita dapatkan tadi yaitu Tx max-nya sama dengan 2 V0 sin theta per G. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan Tx max ini ke persamaan X max. Maka kita dapatkan, kita substitusikan. Maka kita dapat X max-nya sama dengan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G. Karena kita ganti Tx max ini dengan persamaan ini, maka kita kali masuk akan dapatkan V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Ini nilai X max-nya. Jika kita ingat kembali untuk persamaan seperti ini, kita ingat kembali sifat trigonometri yaitu sin 2 theta sama dengan sin theta tambah theta. Ya, berarti sama dengan, kita uraikan, sin theta tambah theta sama dengan sin theta cos theta tambah cos theta sin theta. Ini karena variabelnya sudah sama, maka sama dengan 2 sin theta cos theta. Nanti samakan ini 2 sin theta cos theta dengan ini. Jadi kita gantikan 2 sin theta cos theta ini dengan sin 2 theta. Berarti hasilnya X max-nya kita akan dapatkan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ini persamaan akhirnya. Ini persamaan akhir untuk mencari X max atau jarak tempuh dari benda, jarak tempuh terjauh dari benda dalam gerak parabola atau gerak peluru. Ya, sekian pembahasan kita pada hari ini.
Sekian dan terima kasih.